Anda betul-betul Zuma? Saya Zuma, Bang. Ya udah on Zuma aja lah kalau begitu. nama kalau asli nggak siapa? percaya, Bang. Bang cuma Nggak usah open cam. silakan. Gak usah, santai aja, kita ringan aja diskusinya, silakan. Anda ini pernah atas mengkafir-kafirkan saya itu. Iya, Anda mengkafir-kafirkan saya itu di mana itu? Anda pernah mengkafir-kafirkan saya? saya tidak kenal saudara, maaf. Tidak kenal, lupa saya. Waduh, ini bukan Zuma ya. Oke. Ya. Ya, Anda siapa? Emang Anda dikenal? Tahu nih Anda siapa? ini terbang Zuma, Bang Zuma. Api kamu Iya, gimana? itu kejawen. Dia kejawen Bang Zuma. Dia ada ayat 6 dia meragukan. Biar kamu tahu Islam kalau udah meragukan satu ayat, kamu itu udah di ujung tanduk. Lah kamu ngaku Islam tapi kejawen. Ngapain bahas Al-Qur'an Api? Gitu aja Gurunda. Bukan Islam berarti. Bukan Islam berarti. Iya, nggak jelas dia. Ya udah. Hormat Gus Gurunda. Lanjut. Bantai yo. Manusia abu-abu, tidak jelas. Yang non Muslim, yang jelas-jelas non Muslim siapa di sini, kita diskusi. Yang sakit jiwa diturunkan aja, host. Gak ada yang berani. Ya udah. Siapa yang sakit jiwa? Udahlah, tadi nanya poligami. Api jelaskannya. Ya, oke. Ngambang dia. Aku tanya Gurunda Zuma ini, tanya. Itu syarat-syarat Yang sakit jiwa poligami itu diturunkan, gimana? host. Diturunkan aja ini, dia nggak jelas agamanya. Yang abu-abu ngapain lagi di Komal? Tuh ketawanya kebanyakan abu ini. Sakit jiwa, barang sarap. Mampus. Oke. Menjelaskan poligami aja kayak di ini apa, kayak orang udah pernah ngaji, Nggak jelas. asal ngomong. Iya, silakan saudara Kristen atau siapa yang mau diskusi. Mantap. Silakan. Apa yang mau kau bilang Zuma? Terkait poligami tadi, Bang. Poligami banyak istri versus Lanjut dulu semua ya. banyak Tuhan. Baik mana banyak istri daripada banyak Tuhan, kan gitu. Siapa yang poligami? Istri tidak ingin disakiti hatinya, makanya cukup satu istri. Tapi Tuhan dibuat jadi 3, nyakiti Tuhan yang sesungguhnya, kan gitu. Halo Bang Zuma. Halo juga, Bang. Masih ingat saya? Mana dia? Aku yang turunkan, percuma aku kenal orangnya tuh. Aku kenal orangnya dan pernah di Komalnya. Percuma. Dia. Percuma. Iya. Saya kenal dia. Mana Sudah dia? saya turunkan. Itu Zuma. Siapa yang itu. turunkan? Jangan diturunkan dulu, Bang. Jangan diturunkan dulu. Gini tuh, Dep. Aku Siapa udah yang bilang sama turunkan? Deborah tadi ya. Nggak usah Saya. santai aja. Biar dulu Saya- Santai kita aja, dengar santai dulu aja. abang ini. Santai aja. Iya. Bang Zuma, dengar dulu sebentar Siapa yang saya. turunkan tadi? Iya, silakan. Jangan digiturkan. Itu kan Mangku. Mulai dari 2001 sampai ke 2025 ini kan selalunya kita itu on time di TikTok atau online terus di TikTok kan. Iya, Nah, iya. kira-kira apa yang menjadi kesibukan Bang Zuma di dalam TikTok ini? Iya, sama seperti amanat agung. Di Islam juga perintahnya menyuruh kepada manusia untuk menuju kepada keselamatan. Bedanya di Islam itu keselamatannya nyata, kalau di saudara khususnya Kristen itu nggak ada jaminan baik dari Yesus maupun dari Tuhannya Yahudi. Boleh ditunjukkan. Maksudnya begini, pertanyaan saya begini Bang Zuma. Apa Iya, yang gimana? menjadi kesibukan Bang Zuma di TikTok ini gitu? Apa yang menjadi kepentingan dan keperluannya begitu? Itu tadi menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang kemudian tidak mengerti apa itu kebenaran.
Oh, jadi kalau ada nanti kalimat pengajaran dari ajaran abang yang mengatakan kesibukan para lelaki di dalam surga itu berarti salah ya? Oh, itu juga benar. Sama Oh, itu seperti juga benar. kehidupan kita. Sama seperti kehidupan laki-laki di bumi ini juga sibuk dengan wanitanya. Oh, Iya. Hebat. Manusia itu berarti tidak terlepas di daripada bumi, pasangan. di bumi dan itu normal. di bumi dan di surga itu kesibukannya untuk istri begitu. Sama seperti di bumi, Bang. Kita dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan keluarga yang lain, aktivitas yang lain. Cuman tergantung sih, kalau orang berpikir picik, orang berpikirnya hanya seks, ya biasanya gitu. Asumsinya kayak gitu dia. Maaf dulu Bang Murad ya, aku mau tanya dia dulu sebentar. Nih, kunanya. Kalau di surga dengan masjid itu yang mana yang Oke. bersih? Yang mana yang Saya bersih, lanjut Bang? dulu, Pak Legan. Saya lanjut dulu. Nah, kalau memang itu kesibukannya, Bang, untuk apa lagi memberitakan kebenaran? Betul. Anda tahu nggak surga itu tempat orang suci, Bang? Enggak, Pemakan itu babi nggak bisa bukan- masuk ke situ. surga Orang yang itu tidak bukan- bersunat nggak bisa masuk ke sana. Surga itu bukan tempat, Ini Bang. kita Kalau Abang gantian belajar aja ya, ya, satu per surga satu ya. itu Betul, bukan Oh, enggak tempat. dong. Yesus, Begitu. aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Jangan Kalau keliru ente. kalau surga itu tempat, saya kasih Abang satu botol aqua. Terus Yesus menyediakan tempat itu apa maksudnya? Hah? Di mana Tuhan Yesus menyediakan tempat? Oh, memang bukan untuk Kristen sih. Yesus menyediakan tempat itu untuk kaumnya. Jadi Bani Abang Israel. selama ini salah belajar, Bang Juma. Saya udah tunggu-tunggu Oh, enggak 5 dong. tahun kemudian. Sekarang angkat tema kita. Kamu itu Kita angkat belajar tema. tapi tetap bodoh, butol gitu loh. Mari kita Juma, angkat Bang angkat Juma, tema. Bang gitu. Juma, Silakan. Bang Juma. Kamu Juma, tahu nggak Bang angkat, Juma? angkat tema Al-Arab begini, Kamu Bang. tahu nggak Bang Juma? Kalau belajar itu ada maksud dan tujuan atau masuk kepada sebab Belajar akibat. itu pakai otak. Belajar itu pakai otak, bukan pakai doktrin. Pakai Oke. otak. Di sini kita nggak bawa doktrin, tapi kita di sini Oh, untuk kalau membawa Anda apa tidak doktrin, pengetahuan yang berarti Anda benar. tidak Kristen. diam dong, ada Karena Nah, agama kita Kristen itu adalah membawa agama dan doktrin. menunjukkan gitu, Bang. bukan agama tapi Agama ajaran Kristen yang itu benar. agama Begitu. doktrin. Kristen itu enggak dipahami dengan akal, tapi dengan doktrin. Oh ya. Bentar, Itu saya agama tanya si Kristen. Juma dulu. Saya Kok tanya Juma terus dulu. sih? Aku belum bertanya dari tadi Juma. Dengar ya. Oh gitu. Aku mau tanya. Jangan, Bang. Gini, Ya. Bang. Yang mana bersih, yang mana bersih, biar yang di kita surga atau di masjid. Sedangkan masjid tidak dibolehkan poligami. Di surga dibolehkan poligami. Yang mana yang bersih? Jawab. Tapi kalau begitu poligami itu tidak boleh di surga. Kenapa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya? Kenapa? Jawab dulu, jawab dulu. Ah. Ya itu jawabannya, itu Jawab jawabannya. dulu. Yesus Ya, Matius dan 19 nomor kebalikannya. 29 menjanjikan Enggak, jangan 100 istri kebalikannya. kepada pengikut. Jangan kebalikannya. Jawab itu dulu. Iya saya sudah menjawab. Saya Belum ini ada. aktivis. Ah, kau jawab Saya dulu. aktivis pendebat lintas agama yang Kau menguasai tadi dua bilang kitab. di surga itu Saya bersih, menyatakan ya kan? jawaban. Matius Cuma- 19:29 Yesus menyediakan 100 istri untuk pengikutnya. Kan gitu. Dengar ya, dengar baik-baik ya. Kita dua pelan aja ngomong, ya kan? Kita dua Iya. pelan aja. Kenapa Anda nggak mengatakan- mendengarkan jawaban Juma, saya? diam dulu. Pusing. Diam dulu. Aku kan bertanya nih, bukan berat. Aku jawab tadi barusan. Bukan. Aku jawab tadi. Bukan. Udah aku jawab belum kau tadi. jawab. Belum kau jawab. Itu Diam Matius dulu, 19:29 diam dulu, Yesus diam dulu. menyediakan Diam 100 dulu. istri di surga untuk pengikutnya. Diam Aku dulu. jawab. Aku bertanya, nih kenapa sih diskusinya Itu jawabannya. seperti ini? Anda bertanya, saya menjawab. Saya sudah menjawab. Belum, Nena. Itu Aku tanya jawabannya. dulu, dengar Matius dulu. 19 nomor Kau 29. takut kan? Yesus menyediakan 100 istri di Inilah surga untuk pengikutnya. Islam yang merasa Islam. Itu nah. Mencerwet. Mencerwet. Aku Kenapa aja Yesus belum menyediakan bertanya loh, 100 kau wanita? sudah kepanasan. Lah, yang panas siapa? Kau sendiri. Saya di sini menjawab. Saya yang ditanya, saya menjawab. Kok saya pula yang panas? Jawaban saya kan udah jelas, Bung.
Saudaraku, saya udah jawab. Bukan kau Yesus ini, menyediakan kau ini bukan 100 manusia. istri untuk pengikutnya Ya kan? berdasarkan Matius Kau ini 19:29. sudah lain. Sudah ini. Ya kan? Gemetaran Aku lutut. bertanya. Dikasih jawaban malah Ya kan? nangis. Kan Bang Juma mengatakan surga tuh bersih. Ya kan? Bersih memang. Betul kan? Iya, bersih memang. Iya. Betul kan? Kenapa memang? Iya. Nah, Iya. Kamu pikir sudah, wanita itu cukup. kotor? Cukup. Kamu pikir wanita itu kotor? Cukup. Najis? Cukup. Hah? Cukup dulu. Cukup. Rusak ente ini. Cukup Rusak ente. Anda dulu. menghina wanita kalau begitu. Diam dulu. Saya Jadi tidak kalau menghina wanita loh. Jadi kalau saudara kemudian bersetubuh dengan istri Anda itu kotor? Diam. Saya tidak menghina loh. Diam dulu. Bang Juma, pernah nggak ketemu sama Ustadz yang mengatakan begini, kesibukan para lelaki di dalam surga adalah, itu pernah nggak Bang Juma ketemu sama dia? Iya, dan saya sempat marah sama dia. Apa Bang Juma bilang? Iya, saya katakan itu mulutmu perbaiki mulutmu itu tidak sinkron dengan dalil. Iya dong. Hidup kekal di surga itu bukan cuma sehari 2 hari. Hidup kekal. Kesibukan kita itu memuji pencipta langit dan bumi, merasakan kemudian apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu kesibukan kita di surga. Ini yang kau suka tadi. Ini Nah betul. gitu. Mulai pintar ini, sekarang udah mulai saya- pintar ini Juma. Saya Juma udah ketika mulai ditanya pintar ini. oleh saudara siapa ini nama asli, saya ditanya, kenapa bisa demikian? Apakah suci? Lah kalau tidak suci ngapain Yesus menjanjikan 100 wanita kepada pengikutnya? Kan Kan itu. tadi kan Terus Bapak kalau menikah mengatakan itu atau begitu. kawin itu tidak suci, kenapa pula Yesus menjadi mempelai laki-laki dan seluruh Kristen menjadi mempelai wanita di sana? Kan gitu. Itu perumpamaan Juma. Bentar dulu, opung. Di mana dia janjikan Juma? Tunjukkan dalilnya Juma. 100 istri, di mana dijanjikan? Tunjukkan dalilnya. Iya. Jangan menghujat lah. Dewasa lah Siki. Sebentar dulu, opung. Sebentar, opung. Mana dalilnya Juma 100 istri dijanjikan sama orang Kristen? Buka mute-nya Juma. Saya Tunjukkan kalau dalilnya. bicara tentang kebenaran kepada orang-orang yang nggak ngerti kitabnya sendiri, memang saya tegas, Bang. Silakan Anda Mana buka dia? Matius 19 nomor 29 original teksnya. Jangan bahasa Indonesia yang sudah direvisi dan direvisi lagi. Baca. Nah, tuh yang satu nama asli sudah terlempar ke perpustakaan. Yang lain baca Ada juga. saya. Oh ya udah, kirain kau terlempar ke perpustakaan. Baca Matius 19:29 dalam bahasa original teks biar kalian paham. Tapi ingat, Baca sendiri, jangan kau suruh. Bukan kau yang menjadi perintah kami. Memang kami budakmu. Kau baca sendirilah. Kami buka di sini. Memang kami ini budak kamu kah? Dengan siapa kamu mau debat ini? Dengan siapa? Kesibukan para lelaki di dalam surga adalah memecahkan perawan istri. Nah, kalau kesibukan di dalam dunia, kalau kesibukan para lelaki di dalam dunia apa? Itu yang menjadi apa namanya? itu jelaskan ya, Itu ada jawaban. Nah, oke. Itu Anda kemudian berulang. Kalau di surganya Kristen itu kesibukannya apa? Enggak ada cerita kesibukan kalau di surga. Kalau cerita di surga itu adalah Berarti surga Kristen itu nggak ada. Itu Berarti surga kekekalan. Kristen itu nggak ada. Gitu Ya, loh. kekal dan ngapain Kristen di sana? Ngapain di sana? Cebok. Cari upil. Ini kenapa dibuang dia? Kenapa dituruni dia? Kenapa diturun? Nggak tahu itu Kak Nabi tadi dibuang atau dia terlempar sendiri. Ya lanjut Bang Nabi sama Bang Juma. Ayat berapa tadi Kesibukan Juma? saudara Kristen di surga kalian ngapain kesibukannya dalam kehidupan kekal? Di Mentoknya. surga kami mendoakan orang yang di bumi ini. Lah, orang sudah di surga kok masih ada di bumi? Gimana ini? Robek otak saudara. Ketika kiamat itu datang, tak ada lagi dunia, tak ada lagi bumi ini, yang ada cuma surga dan Di mute.
Ya jawab dulu. Jangan Opung, di jawab dulu, Opung. jangan di Opung yang jawab. Ah, Gak apa-apa. silakan. Kalian di surga Nah, di biar Opung kehidupan yang kekal jawab. ngapain di sana? Garuk pantat atau ngapain? Silakan. Kami itu di surga mendoakan orang yang ada di bumi ini. Kenapa melayani pula Anda Tuhan. mendoakan? Di bumi sudah nggak ada, kawan. Bumi sudah menjadi bumi yang baru, nggak ada lagi bumi yang sekarang. Apa pula Anda doakan? Ada aja. Jadi kau pikir orang yang di surga siapa Surga yang itu belum. Surga itu belum ada, belum. Nanti baca kitab saudara. Di kitab saudara Yohanes 5:29. Nanti setelah kehidupan berikutnya manusia akan dibangkitkan menjadi dua kelompok, kata Yesus. Yang murah. beram soleh surga, yang kufur, yang kafir neraka. Itu kata Yesus. Gitu. Di surga itu tidak ada kawin Nabi 28 ini nggak ada ilmunya. Iya, lalu ngapain kalian di surga kalian? Ngapain? Kita silakan Tritunggal yang jawab dulu. Ikut di surga cari kutu. Nggak usah begitu kak. Siapa? Tugasnya Ya orang-orang kudus ngapain di sana? Main gitar. Gini cuma saya jawab cuma. Silakan. Aktivitas yang orang Kristen yang masuk ke dalam surga itu menjadi imamat yang rajani, umat yang Apa kudus. itu? Maksudnya gimana? Kepenyangannya Tuhan Yesus. Maksudnya gimana? Bagaimana maksudnya? Saya tanya aktivitasnya. Kamu nggak ngerti bahasa itu ya? Menjadi imamat Nggak yang ngerti. rajani. Iya, maksudnya apa itu? Aktivitasnya aku tanya, bukan jadi pangkatnya, bukan. Aktivitas. Itulah kalau kita Aktivitasnya. keadaannya di surga. Ngapain? Iya, menjadi imamat yang rajani. Apa itu? Apa itu? Ya nggak tahu ya. Ya kayaknya Iya, belajar. coba kau jelaskan. Belajar sama gua. Ya ini saya bertanya. Kalau di sini nggak bisa saya terangin. Maksudnya gimana ini? Kenapa? Wahyu 21 kan Anda semuanya menjadi mempelai wanita tuh nanti di surga. Itu aktivitas kalian setelah kalian mempelai wanita, kalian ngapain? Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kalian menjadi mempelai wanita di surga kalian ngapain? Aktivitasnya ngapain? Saya udah bilang nanti penjelasannya nggak bisa saya jelaskan di sini. Kalian menjadi mempelai wanita, yang laki-laki yang berbulu betisnya pahanya jadi mempelai wanita. Sekarang begini, kalau kehidupan ada kalian menjadi mempelai kesibukan, wanita itu gimana? kalau ada kesibukan Bang Juma di dalam surga, berarti di dunia apa kesibukannya? Nggak usah dulu ke situ. Anda kan membawa narasi kesibukan umat Islam di surga adalah merasakan nikmatnya hidup berpasangan. Nah sekarang Kalau di dunia apa kesibukannya? Kesibukan kalian sebagai mempelai wanita di surga itu ngapain kalian? Kalian kan di dunia laki-laki, begitu di surga jadi mempelai wanita. Sabar. Pertanyaan saya, kalian di surga menjadi mempelai wanita itu ngapain? Oke. Kita saling bahasa Al-Quran, kita sama-sama Islam. Mari. Apa pula orang ini? Kau ingat tidak, kamu ini mengkafir-kafirkan aku, kau di. Ya kalau kamu kafir aja, ngapain kau nantang saya diskusi? Saya tanya, itu arti kafir itu apa? Arti kafir itu gigimu apa? kuning, gigimu panjang, lidahmu menjulur. Goblok. Sakit jiwa. Mengaku Islam tapi diskusinya sama Islam. Orang rusak. Kayak Kristen dia ini, teman kita yang saat ini. Kalau Kristen kan Katolik, Protestan, berdebat-debat terus tentang Tuhan. Aneh dia ngaku Islam tapi maunya berdebat dengan Islam. Rusak. Pertanyaan saya belum dijawab, Bung. Kalian jadi mempelai wanita di surga itu ngapain aja kesibukan kalian? Tadi kan Apakah dengan adanya Bible? Melayani Allah. Udah ku jawab tadi Juma. Apakah dengan adanya Bible yang khusus G yang dibuat kemudian diambrek itu untuk latihan jadi mempelai wanita? Coba kau diam dulu Juma, orang jawab dengan yang benar. Oke, silakan. Dengar ya. Silakan. Di surga itu orang-orang kudus menyembah Allah dengan terus Kok menyembah lagi di surga? Wajahnya. Kok menyembah lagi di surga? Menyembah itu di Kalau kau bumi. bisa nggak jawab, nggak usah kau jawab.
Di bumi tempat menyembah ini tuyul, bukan di surga. Surga itu tempat menikmati apa yang kita upayakan di bumi. Kok di surga menyembah? Lucu kau itu. Kristen di bumi bukan menyembah. Gini, kata Paulus. Kamu gini, ini Bang bukan Juma. lagi hamba. Menyembah itu terus menerus. Gini Bang Juma, Di Bang Juma bumi pengen kalian tahu bukan nggak? hamba, di surga kalian hamba. Pengen tahu nggak Bang Juma? Ini Kak Deborah kan mualaf nih. Bang Juma nggak mau tahu ceritanya kenapa dia mualaf. Ya, saya kalau ada informasi mualaf secepat itu tidak secepat itu percaya. Di sini kita diskusi, nggak usah membawa ke pribadi-pribadi, Kak. Jadi kita menjawab saja pertanyaannya Bang Zuma tadi ya. Jadi gini Bang Zuma, kita itu di sana Iya. nanti menggunakan tubuh kekekalan. Tubuh kekekalan itu jangan disamakan seperti kita yang sekarang ini. Jadi di surga nanti adalah pengulangan kehidupan seperti sekarang, tapi di Nah, mana itu tidak ada pintar. dosa dan hawa nafsu di Ah, dalamnya di situ. pintar. Nah, jadi tidak Pintar. ada lagi kawin mengawini di sana. Kenapa? Karena di sana itu kita ini sudah terpenuhi kasih kita lewat Ada nggak Tuhan dalilnya, kita, Mbak? semua terpenuhi. Di surga tidak ada kawin. ada nggak Tuhan dalilnya? Yesus mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mengawini. Ada. Dalilnya di mana? Tuhan Yesus sendiri mengajar ada. Iya, dalilnya di Dia mana? mengatakan bahwa di surga tidak ada. Di mana dalilnya? Saya berhenti Kalau jadi saya sudah apologet Islam kalau mengatakan dalilnya ada. ada, berarti ada. Mana? Mana dalilnya? Kalau di surga nggak ada kawin. Sementara Yesus kawin di surga. Gimana dong? Ada aja kawinnya. Kawin di surga. Cuma kamu jangan nyalahnya apa salah-salah belajaran kita. Makanya kau belajar sama aku biar nggak ini. Iya, coba tunjukkan dalilnya di mana di surga nggak ada kawin-mawin. Coba. Ya sebentar ya. Kan tadi saya bilang Udah, kalau nggak usah Kristen lo. yang masuk surga itu di dalam surga nanti itu menjadi imamat yang rajani, bang sama umat yang kudus. Gitu. Apa pula imamat yang rajani apa? Iya Siapa yang dong. kau mau rajai? Masih Ya ada budak di kita sana lah. rupanya. Kita yang masuk Kamu surga raja itu atas siapa? menjadi imamat yang rajani. Istilah apa pula? Jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan Yesus loh. Kenapa? Ada parah. Beda Udah, kalau udah. kamu kan masuk surganya Muslim tuh, itu kawin mawin toh, ya kan? 72 Iya, Yesus juga bidadari. mengatakan itu. Yesus 100 bidadari malah. Nanti kalau Yesus 100 dibagi-bagi 72 bidadari itu Yesus kamu 100. mau nggak bagi-bagiin gitu loh? Yesus 100. Malah kalau Anda membaca kitab Wahyu berapa itu? Wahyu 19. Marilah kita bersukacita. Ayatnya Juma Yesus 100. Bang Suman, namanya kekal, tidak ada kawin mengawin. Mana Juma? Sesuatu yang ayatnya, kekal, Bang. tidak ada kawin mengawin. Ini ayatnya bisa digedein nggak layarku? Mana dalilnya Juma? Kak Deborah, ini ayatnya Bang, di layar. Bang, bentar lu bang. Bisa digedein nggak? Sini dalilnya biar kukunya. Coba mana? Mana dalilnya? Mana? Di mana itu? Itu di surga atau pada saat kebangkitan? Itu di surga atau di kebangkitan? Itu di surga atau pada hari kebangkitan? Itu di surga atau hari kebangkitan? Keadaan di surga, Bang. Itu di surga, Kak. Bahwa di surga tidak ada kawin. Aduh, parah kalian ini. Parah. Itu bukan di surga, itu hari kebangkitan. Alamak. Iya. Nah, inilah kalian Waktu Kristen manusia sok dibangkitkan, Bang. cantik, sok paten, tapi Itu ayat di atasnya ilmu. itu bahwa di surga tidak ada kawin mengawini, Kak. Ada, Kak. Itu bukan di surga, saudariku, itu hari kebangkitan. Setelah Itu kita kan ada tulis malaikat di sorga, Bang. Malaikat di sorga kan, Bang. Nah, kehidupannya sama kayak malaikat di sorga, Bang. Nggak ada kawin mengawinkan. Iya kan, Bang? Bang Suman, saya mau tanya, apakah sesuatu yang kekal ada kawin mengawin? Jangan di-mute kalau saya lagi menjelaskan. Hei, saya bacakan sebuah dalil kepada saudara. Dengarkan dulu. Yohanes 5:29. Mereka, dengar dulu. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup.
yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi di hari kebangkitan itu belum surga, bangkit dulu. Setelah bangkit, yang baik diarahkan ke surga, yang buruk diarahkan ke neraka. Jadi hari kebangkitan itu bukan surga, beda. Astagfirullahaladzim. Ngarang aja kau Juma, ngarang aja kau. Dari tadi kau ngarang aja kau. Kok jauh lebih tahu dari kami. Coba begini bang, sabar bang, biar sama saya dulu bang, Juma bang, boleh bang? Jangan di mute, takut kali kalian. Bang. Oke, begini bang Juma. Bukan Oslo, Juma, tidak pernah begini, mute. Itu kan jangan ada yang mute ya, tolong Jangan di-mute. jangan ada yang mute ya, tolong ya. Tolong jangan ada yang mute ya. Bang Juma, saya mau bawa ayat bang di dalam Al-Araf, Ya. surah ke-8, nomor 81, Ya. dikatakan di situ bang, sesungguhnya kamu mendatangi dan melepaskan nafsumu kepada lelaki bang ya. Cuman itu bang, abang nanggapinya bang, berarti abang mendatangi dan melepaskan nafsu abang kepada lelaki, berarti abang itu apa Ya. namanya itu bang? Kamu itu siapa di situ? Kamu itu siapa? Kamu di situ siapa? Kamu bang. Nah, inilah, Kamu, Bang. inilah kalau Karisten. Kalau Ya, kamu. Karisten bicara, masolang generasi. Aku tanya sama saudara. Bang, nggak mungkin Itu kami yang- bang. Bang di situ kamu Yang bang, bukan diceritakan kami. di situ itu siapa? Jangan kau samakan kami dengan Karisten. Ketika Yesus berbicara, kamu berbicara kepada Bani Israel, kalian yang merasa. Bang, bukan kamu, bukan kami bang. Bang. Abang Juma, di situ bukan kami bang ya, bukan kami, tapi kamu. Coba bang, Jawab. coba bang. Jawab. Jangan lari kau ke Alkitab. Maset. Iya, di situ bukan kami bang, tetapi kamu. Iya, Kamu kamu di situ macet siapa? kau, Bang. Kamu di situ siapa? Silakan bang. Ya kamu itu Kamu. siapa? Ya, kamu. Bukan kami. Inilah Kristen, hei Kamu. saudaraku. Kalian Kristen itu kalau membahas Quran jangan samakan perasaan Oh, kalian ketika saudaraku Yesus Olam. berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Orang Saudaraku Kristen Olam. kalau Yesus berkata kamu seakan-akan Yesus Tolong, berbicara dengan saudaraku Kristen. Olam. Padahal Yesus berbicara dengan Bani Israel. Itulah kalian bocor halus. Ini Ayat itu kitabmu, sedang bro. berbicara Bro, ini tentang kitabmu, kaumnya bro, Nabi yang Lut. bocor halus itu. Hei, Bro. hei, ini sedang berbicara tentang kaumnya Nah. Nabi Lut yang sering dinikahkan di gereja itu loh. Bro, itu Ada ini Bible kita gay. bercerita di dalam ayat Betul? kamu, bukan ayat Ada kami, Bible bro. gay. Tuyul. Mana cerita? Ada Bible gay, betul? Jangan Ada gereja memaksakan menghalalkan diri. menikahkan Itu sesama kamu, jenis, bukan kami. betul? Mana? Dalil itu mana dalilnya? innakum Mana dalilnya? latatun rijal. Itu berbicara kaumnya Nabi Lut. Pala kawan ini. Masa ketika Itu berbicara kamu kau berbicara anggap dirimu iman kan Anda, lucu bro. kamu ini. Aneh kau memang, aneh. Wajar kau jadi Kristen, wajar. Tepuk tangan untuk kau Lucu jadi Anda. Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Ketika Yesus berbicara, Kamu loh, bukan kami loh. Di situ loh. ketika Kamu di Yesus situ loh. berbicara kamu, kau merasa dirimu. Ketika Al-Quran Ini berbicara lari. tentang Nabi Lut, Kawan kaum ini. Banyak pertanyaan Nabi tuyul. Muhammad. Inilah kamu oten banget, Jawab aja. oten. Iya, Pantaslah kau kau jangan jadi berbelit-belit. oten. Wajar kau jadi oten, Kamu. wajar banget. Tengok dia. Tengok denger. Wajar banget kau jadi ya. oten, wajar. Nabi Muhammad Wajar. yang gini. Kamu Dalilnya. akan melepaskan Wajar dahagamu banget kau jadi sama oten, lelaki. wajar banget. Itu kata Nabi. Wajar banget, Bukan kata Tuhan kami, bro. Dalil itu berbicara tentang kaumnya Gimana Nabi sih Lut. ini? Rusak, oten. Pantas kau jadi jadi- oten, pantas banget. Aku lucu nengok kau nih. Kau yang lucu orang bernarasi tentang kaumnya Nabi Lut, kau bilang kaumnya Nabi Muhammad, kan parah kau ini, parah. Oke.
Kau ku bawa lagi Kau ini parah, kau ini parah. Kau ingin menyamakan antara kitabmu dengan Quran. Kitabmu itu terjemahan sudah bahasa Indonesia, kau nggak ngerti. Kitabnya orang kau bisa demikian karena kau oten. Nah, Karena kan kau kau lari lagi oten. kan. Kau mau lari. Karena kau oten, jadi kau tidak paham, Bong. Ini langsung Nabi. Kamu nggak? Langsung Nabi lagi yang ngomong ini. Moga. Ya itu berbicara tentang kaumnya kaumnya Nabi Lut, tuyul, tukang tahayul. Ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel, kau juga merasa itulah kau. Kenapa? Karena kau agamanya dogma, bukan agama otak. Kau jadi Kristen itu karena doktrin, bukan karena kau berakal. Kau bisa nggak baca Al-Quranmu, bro? Hah? Ya bisa dong. Makanya saya tahu karena Quran saya itu menceritakan tentang kaunya Nabi Lut. Kalau bisa kata di situ itu kamu apa kami? Di situ dikatakan kamu apa kami? Bahlul. Di situ dikatakan kamu apa kami? Bahlul. Ketika Yesus berbicara kepada iblis, kamu itu bicara samamu. Ketika Yesus berbicara ketika Yesus berbicara tentang iblis dan berkata kamu itu berarti kamu. Jelaskan kita. Ya, gitu. Masuk kan rohnya kan? Dasar Pertanyaan tadi jawab. kalau makan babi memang jadi kayak gini. Makan anjing gini jadinya. Kitab orang. Otak nggak berfungsi gitu loh. Otak nggak berfungsi. Ketika Yesus Gua bilang nih, coba gini. ketika Yesus berbicara kemudian kepada iblis, Ini ku enyahlah bawa dari lagi. Mama, enyahlah kau daripadaku. Enyahlah kau daripadaku. Berarti kau di situ kamu. Jawab Yesus dulu, mengatakan kamu itu siapa? itu kamu gitu. Dasar dompelakar doba. Oten, Itu Siapa? pantaslah kau mengikuti agama penjajah karena kau itu Di kitabnya larinya ke Kamunya itu siapa? Agama penjajah lagi. Izin boleh kebenaran bertanya kau dengan ingin Juma ini, berampas, gitu loh. teman-teman. Kan mental penjajah, jangan gara-gara agamamu dari agama penjajah. Silakan bang. Kamu Silakan bang. mentalmu penjajah. Dia udah Halo, lari nih, Juma, Bang, dari Juma, konteks. Juma. Silakan bang. Isi kitabnya orang pun kau ambil, kau rampas lalu kau artikan seenak perutmu. Itu kan agamamu warisan, titisan Juma. dari Sama juga Islam juga warisan dari Arab penjajah juga. gitu. Penjajah. Arab nggak pernah menjajah di sini. Nggak Oke, pernah. pada tahun 711 apa tidak penaklukan Andalusia bukan Pernah penjajahan? Islam Arab. Kau angkat bendera dulu sama Bang Penjajah. Tahun Nggak pernah, tahun nggak pernah. 711 penaklukan Andalusia apa bukan Masuk ke penjajahan? Nusantara ini Mana berani dia bang? membangun gereja. Oke, Apa yang dibawa? coba saya mau tanya dengan Juma, boleh Juma? Yesus. Boleh saya tanya Juma? Karena warisan penjajah. Sakit. Juma Memang Fitri. fakta gitu. Sakit. Boleh saya tanya? Memang gitu. Itu fakta. Kita boleh diskusi Pertanyaan sebentar? saya Anda belum jawab. Siapapun sini belum jawab. Apa kesibukan kalian? Kali jawab, nggak ada kau jawab dua pertanyaan. Setelah kalian menjadi mempelai wanita di surga kalian, Kau jawab pertanyaan saya. pantatmu Kan sudah kasih gomong. diterangkan host tadi, kalau masalah Aku kasih di ngomong surga gitu. nanti itu kehidupan yang penuh kemuliaan, memuji Tuhan di sana. Kemuliaan apa pula laki-laki jadi mempelai wanita jadi mulia gimana ceritanya? Udah ku jawab tadi Juma. Laki-laki. Cuma udah ku jawab tadi. Kau kenapa tanya lagi? Kamu laki-laki menjadi mempelai wanita, kau bilang mulia. Nah, inilah yang orang otak Tas setengah aja di gitu. gereja Itu kalian. bahasa eskatologis dodol. Lantas di gerejamu itu laki sama laki, ternyata Saya mau mempelai tanya, wanita bagi saya mau laki-laki tanya mulia. Juma, ayo kita Kalian memang sakit. Congor aja itu, nggak bisa Mana dia? dijawab. Kita kau jawab, naik kau ke atas. Udah ku jawab tadi Juma pertanyaanmu Juma. Kau ini ulang-ulang nggak menjadi pinter lah kalau kau kayak gitu terus Juma. Orang masih diskusi belum Jangan selesai lempar, Bang jangan Nabi lempar, kenapa Bang. dilempar? Biarkan aja. Karena itu Bang Wajid. Ntar belum selesai. Biar dia tahu, jawab dulu itu cuma dua pertanyaan itu kau jawab. Aku. Orangnya udah nggak ada. Iya. Tadi aku tanya dia Udah nggak ada. kesibukan para Kan lelaki dilempar di dulu, dalam biarin dunia aja. apa? Kan kita Saya banyak di bilang. atas. Masa kita banyak begini satu kita lempar kayak gimana tuh? Betul. Kita kan banyak, jangan dilempar ke Nabi.
Udah ku jawab tadi kan Kak Deborah pertanyaannya kan. Udah ku jawab tadi kan dari awal dia diskusi ke saya. Tapi dia nggak dengar gitu loh. Bebal orangnya, nggak mau belajar dia, nggak mau pintar. Makin ini mau ujung-ujungnya penghujatan, ujung-ujungnya nanti ke apa kekafiran, ujung-ujungnya nanti ke haram-haraman. Mana lah ini lucu-lucu ini. Cium patung Yesus. Selamat malam teman-teman. Memang nggak ada nggak ada perintah cium patung Yesus. Tapi ada nggak perintah bakar tai sapi? Oke, Juma sebentar. Ini sebentar. Ada sebagaimana Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 perintah cium batu ada. Sekarang Sebentar. Coba itu semua jangan belum apa-apa kok main masih. Coba itu suara itu Jangan main itu. Santai aja. Oke, Zuma, sebentar Zuma. Oke. Ya, Bang Hus, silakan. bisa nggak dikondusif Bang Hus? Bang Hus, kasih aja waktu aja kalau gitu. Tunggu, berapa kali putaran Bang Hus? Oke, 3 menit satu-satu gimana? Enggak, ya, tunggu sebentar. Bang Hus, sebentar karena ini room Kristen. Saya mau bilang dulu. Hus, mau berapa kali putaran? Dari satu putaran aja ada berapa? 5 kali, 6 kali begitu. Jadi jawab misal 3 atau 4. Halo, selamat malam bos. Selamatkan malam. Gimana kabarnya nih? Biari Mahesa. Baik, gua baik. Selama gua percaya Yesus sebagai utusan, gua selalu baik. Ya nggak apa-apa juga sih. Teman muslim juga aku mau komentar apa? Bukan nggak apa-apa. Dah emang kalau Yesus itu utusan, biar gimana sih? Iya memang ada tuh dia apa di Luk 17:3 ya nggak tahu di mana tuh. Enggak, Yohanes 8:16. Oh iya. Sampai 19 itu perkataan Yesus. Kalau ditanya, Bang Yesus, lu ini Tuhan atau utusan? Yesus pasti ngejawab, saya utusan. Saya tidak bisa menghakimi tanpa adanya Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Lu baca deh Yohanes 8 pasal 15 sampai 19. Aku tahu pernah baca juga tuh. Tapi aku nggak penghafal juga sih Bible sih Bang. Nggak sama, saya juga bukan penghafal. Saya nggak pernah hatam Bible juga sih. Ya nggak apa. Paling hanya ayat tertentu aja sih. Enggak, bukan ayat tertentu. Semua ayat dibacain sebenarnya, semua ayat. Jadi kita biar tahu ini jawabannya kemana nih larinya nih. Oh pasti larinya ke sini. Oh pasti larinya ke Korintus, ke Matius, ke Lukas gitu. Jadi kita ada referensinya gitu ya. Ada referensinya. Jadi kita tahu pasti ini mereka ini jawabannya pasti akan larinya ke sini. Iya. Gitu. Kalau kita bukain Galatia 3:13 pasti kalian akan lari ke sini. Oh itu udah ada nubuatannya gitu kan. Yang keulangan itu kan. Nah, pasti keulangan. Ulangan berapa gitu. Betul, pasti larinya ke perjanjian lama kan. Nah, padahal itu di PB itu ucapannya Paulus kan. Tapi Paulus Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab setelah terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tertulisnya di mana? Di Ulangan tadi. Iya, antitesisnya itu kalau istilahnya. Iya, cuma yang gua bingung, Bible ini kitab suci atau bukan? Lu jujur ke gua, ini kitab suci atau bukan? Kitab suci, oke. Kitab suci. Boleh nggak dirubah-rubah ayatnya, direvisi ayatnya, diganti-ganti, ditambah-tambah? Revisi. Ya nggak boleh lah sebenarnya. Karena ada bilang 1 iota pun tidak boleh ya. 1 titik pun nggak boleh. Tapi kenapa yang terjadi di LAI sana, terutama Bible cabang Indonesia ya. Bible cabang Indonesia itu hampir setahun sekali loh direvisi loh. Oh iya. Dirubah-rubah ayatnya, bahkan ada ayat sisipan juga. Sama maknanya sih nggak masalah sih Bang. Beda, justru maknanya beda loh bro. Contohnya gimana tuh? Yang mana? Contohnya kata Theos dan Allah. Oh. Itu kan sangat jauh berbeda. Di original teksnya Theos. Karena kata Allah itu Allah kan dari apa? Resapan bahasa Arab ya. Resapan bahasa Arab, bukan resapan bahasa Arab. Tuhannya umat Kristen. Tuhannya umat Islam.
Tapi aku gini bang, aku pernah dengar juga ya waktu membuat LAI itu ada juga teman kita Muslim, siapa namanya itu, dia juga terlibat sehingga ada mencantumkan nama Allah atau Allah itu. Oh itu Kenapa terjadi waktu zaman Belanda penjajahan dalam penekanan. Itu yang ikut menerjemahkan ada. Oh iya, jadi kata teman Muslim juga nggak tahu siapa, lupa aku namanya itu. Jadi kata Allah tuh ada di situ diambil. Iya, iya, itu dalam apa? Terlibat dia gitu. Ikut Itu kan terjadinya waktu penjajahan. Malahan ada juga Bismillah, Assalamualaikum, Ka'bah, Mekah. Ada juga dulu. Rasul itu dari mana Rasul? Rasul itu dari Arab juga, dari bahasa Arab kan juga. apostolos gitu ya. Harusnya apostolos, harusnya. Iya. Nabi juga kan nggak ada. Terus Roh Kudus juga dari Rohul Kudus. Nah, jadi banyak menyerap dari sekarang gini bang, istilah-istilah Islam. Bang gini ya, kalau kata Allah bisa lah. Kalau kata apostolos atau rasul itu kan memang dari bahasa Arab. Ya, oke. Gantilah apostolos. Iya, sekarang gini, rasul tuh apakah gini bang, bahasa Arab tuh apakah hanya milik umat Islam aja atau bagaimana? Kalau yang ada di dalam Al-Quran itu milik orang Islam. Bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kan difirmankan dalam bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad kebetulan di Arab diturunkannya. Jadi kitabnya berbahasa Arab. Sama kayak Musa. Musa juga kan di Israel, di Yahudi, bahasanya bahasa Ibrani. Ya. Bukan bahasa Indonesia kan, bukan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Nah kebetulan pada saat itu Romawi lagi menguasai di sana, Yunani. Jadi mau nggak mau kitabnya itu dipakai bahasa Yunani. Bukan ini ya, bukan perjanjian lama, bukan kitabnya Nabi Musa, tapi ya itu Injil. Iya, memang karena aku dengar zaman itu Yunani itu kan bahasanya kan ibarat kata kalau sekarang seperti bahasa internasional lah gitu, yang lebih banyak dipakai gitu, sehingga pakai bahasa Yunani gitu ya. Kalau nggak salah sih. Tapi kalau menurut saya masih bang, kalian ini fleksibel, kalian ini apa namanya ya? Bukan bunglon ya sebutnya, boleh juga sih dibilang bunglon. Coba bayangin. Kalau mereka masuk ke satu negara, nih, misionaris ini masuk ke satu negara, misionaris dari Kristen, dan negara itu menyebut nama Tuhannya itu dengan kata cilok, saya yakin mereka juga akan mengikuti. Pada mulanya adalah cilok bersama-sama dengan cilok, dan cilok menjadi cireng. Kan tergantung, fleksibel itu, tergantung apa negara itu menyebut nama Tuhannya siapa. Nah di Indonesia. Sekarang gini bang. Abang tahu nggak kalau yang di Malaysia ya, umat Kristen di Malaysia tuh menyebutnya Allah apa ada nggak ya? Allah. Umat Kristennya justru Allah, diprotes sama mereka, diprotes sama orang-orang di Malaysia. Gini, akhirnya dirubah. Seperti kita Malaysia, Brunei kan termasuk bahasanya serumpun ya, tapi tak sama gitu ya. Nah, kalau kita kan LAI pakai kata Allah yang resapan dari bahasa Arab. Nah, seperti Brunei, umat Kristen sana atau yang di Malaysia itu makanya apa ya, satu abang Yesus. Sekarang udah Yesus diganti, nggak pakai Allah lagi, udah Yesus. Udah Yesus. Berarti ada yang salah sama LAI itu ya? Ada yang salah dengan LAI. Emang bukan ada yang salah, emang salah. Buktinya dengan IMB, bener beda nggak? Beda dengan IMB, dengan terjemahan IMB. Ada kan Kristen yang menggunakan IMB, ada juga Kristen yang menggunakan ILT. Beda, itu beda-beda semua terjemahannya. Iya, aku juga sih emang nggak berani juga sih terlalu mengintervensi LAI, karena aku kapasitas juga sebagai apa juga. Harusnya diintervensi. Itu buktinya orang-orang yang mengakui IMB mengintervensi ke LAI, protes ke sana. Kayak si kontra juga ya. Si siapa namanya tuh? Sulistyo itu, Bambang Sulistyo atau siapa itu protes itu. Banyak pro kontra di situ. Coba kembali ke original tag-nya. Ini yang diimani ini terjemahannya atau original tag-nya? Harusnya sama kayak Islam. Dari ujung dunia sampai ujung dunia menyebut nama kata Tuhannya Allah, dan kitabnya juga menyebut Al-Quran, nggak ada nama lain. Tapi kalau di Kristen, di sini Bible, di sana Gospel, di sini Bible. Ada yang Jehovah, kan ada yang Jehovah juga. Beda-beda, nggak satu ini, nggak satu komando. Kalau kita satu komando. Oh iyalah. Kalau di kita, kalau di Islam ya, ini bicaranya Islam, satu komando semuanya. Tuhannya menyebutnya Allah.
sama gitu ya? Sama semuanya, mau di negara manapun juga sama. Tapi kalian ini yang gua aneh dari kalian. Oh gini bang, Kenapa harus aku beda? pernah dengar bang Santang, kata Allahumma, ini kalau salah ya dikoreksi. Allahumma itu benar itu berasal dari resapan Elohim, kalau salah ya dikoreksi. Allahumma. Elohim. Itu sama nggak tuh? Gua belum pernah dengar ya. Soalnya kalau kita nggak ada rujukan ke istilah-istilah agama lain, istilah-istilah bahasa lain. Oh, asli murni itu dari bahasa Arab ya? Dari bahasa Arab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu asli dari bahasa Arab, ada di Qurannya. Oh iya. Oke lah bang, aku turun dulu bang ya. Mau kemana lu? Kapan mau asadu? Aku mau ke APK sebelah nih. Aduh, udah kebiasaan lu cari-cari yang bahenol. Sobat lah. Gimana Bukan sih? APK itu nyanyi. Orang Iya, Batak kan tahu suka gua. nyanyi. Tahu gua tahu. Mulu aduh nasalah malang kurang gitu ya. Oke. Oke lah bang ya, aku izin pamit bang ya. Salam semuanya ya. Sehat selalu, semangat ya. Ya, jangan lupa Salam lu protes toleransi kawan. RAI ya. Oke bang ya. Siap. Kalau sama Bang Giri santai kita diskusinya. Soalnya apa, dia berpendidikan, dia seorang pengacara gitu kan. Jadi ya dia mengakui kalau banyak kesalahan, mengakui. Begitu gua ngomong, coba kalau satu negara nama Tuhannya Cilok, pasti ikut-ikutan mereka. Saya jamin tuh. Berhubung di Indonesia nyebut nama Tuhannya itu Allah, ikut-ikutan mereka, dipelintir sedikit aja. Ada bebe. Belum olahraga nih, belum ada otaknya longor, jadi belum bisa olahraga ya. Ayo teman-teman OTN silakan naik. Yuk. Kita diskusi santuy guys ya. Gak usah menghujat lah ya, gak usah menghujat, gak usah ada caci makian. Kita diskusi santai aja yang bisa mengedukasi teman-teman yang di bawah ya. Aduh, ini udah hampir 2 jam nih. OTN yang ini parah ya. Tapi jangan-jangan udah emang punah ya, tapi mereka gak mau diekspos di medsos ya. Udah punah kayaknya, emang bener udah punah mereka. OTW 3% guys, sekarang OTW 3%. Kan tahun kemarin 6%, sekarang OTW 3% guys. Di bawah banyak loh hotel-hotel, tulisan-tulisan di bawah banyak, kenapa nggak bawa pada naik ya? Ada apa dengan kalian? Atau dilarang sama pendeta kalian? Berhubung pendetanya sering kalah, saya aja sering kalah kata pendeta. Ini kalian lagi jemaat biasa sosokan pengen debat, udah nggak usah debat, kayaknya gitu kayaknya. Kayaknya. Tuh saya lihat di bawah banyak, dijabakin pada nggak mau ya. Udah. Debat sama Bang Edis berani gak? Berani.
suruh ke sini edisnya, suruh ke sini. Atau mau debat offline dunia nyata, sekalian disiarkan di televisi, boleh. Yuk, kita fasilitasi, kita kasih uang makan buat si edisnya, kita kasih hotel yang mewah buat si edis. Ayo datang ke sini, kita diskusi offline. Ya, berani nggak kira-kira? Yuk, harus berani dong. Kan katanya memberitakan kebenaran, ya harus berani. Yang benar itu jangan takut, yang benar itu ya. Kalau dia emang merasa benar, nggak usah takut, beritakanlah kebenaran ya. Ayo, keamanan kita jamin, hotel kita jamin, makan kita jamin. Cuma satu yang nggak kita jamin, harga diri ya. Itu nggak kita jamin. Harga diri kalian nggak kita jamin ya. Yuk, berani nggak kira-kira? Ayo kita layanin, mau dimanapun juga kita layanin ya. Mau si Edis ke, mau si Bongbong ke, mau si RK ke, pokoknya mau siapapun yang berani debat offline, ayo. Nggak usah takut kalian, kalau emang kalian benar. Ini negara hukum guys, kita nggak bisa berbuat seenaknya di negara ini ya. Beda dengan hukumnya Romawi. Jangankan kita manusia, Tuhan aja digerudung sama mereka. Tuhan kalian aja digerudung sama mereka. Itu kelakuan kaliteng. Kalau kita manusia, gerudung manusia nggak masalah. Ini Tuhan digerudungnya sama manusia, kan koplok. Nggak malu apa? Nggak malu atau apa gitu ya? Kok Tuhan digerudung sama tentara? Langsung diboikot di situ tuh kan? Langsung dipersekusi itu Tuhan kalian sama tentara Romawi. Bukan hanya dipersekusi, di-kick, di-report dari dunia. Bilang lah, Tuhan kalian itu dipersekusi, di-report dari dunia, diusir dari dunia loh sama kalian, sama ahli tank gitu. Masa Tuhan diusir dari dunia? Kan gila, longor otak kalian itu di mana sih adanya? Parah. Kalian kalau komen menghujat pasti akan berbalik pada diri kalian. Yang penting kalian kuat mental ya, jangan cengeng, jangan merajuk ya. Dikit-dikit merajuk, dikit-dikit merajuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sini naik, kita diskusi aja, gak usah tanggung di bawah lah. Ajari saya, injili saya. Siapa tahu saya tercerahkan sama kalian ya. Ayo. Kalian ini longor. Sekalinya kita lawan hujatan kalian. Oh, Islam tidak toleransi, Islam tidak toleransi. Kual-kual, ternyata kalian yang tidak toleransi, bukan kita. Ayo naik sini, yuk kita diskusi. Ini temanya nih, aku dan Bapak dua. Tenang aja, kita mah santai, kita mah sopan, kita mah santun di sini ya. Bakalan saya nggak bakal marah dengan kalian, nggak bakalan. Justru kalian yang suka marah-marah, suka baper, cengeng, merajuk. Tuh tanya tuh sama Bunda Emira yang tiap hari di sini sampai subuh di sini, sampai HP nonton yang tidur kan. Tanya, kita mah santai. Kalian sopan, kita segan ya. Tapi jangan sampai saya yang selama ini sopan jadi nggak sopan ya. Jangan sampai. Tahu aja Kang, iya dong. Akang dan Bapak kan satu. Maksudnya sama Bapak Akang, tapi udah meninggal Pak. Belum ada yang naik hotel, belum ada yang mau cerdas.
saya sedih, watan minoritas tapi lebih bahagia watan punah. Jangan punah dulu. Jupri suruh naik, aduh. Jupri lagi, Christian Jupri. Baru sekali diskusi sama Akang. Belum 2 jam, baru sejam lebih lah. Akang persilakan Kak, hatuha kan. Akhirnya apa? Dia sendiri yang minta pamit. Ya udah kalau gitu Kang Santang saya turun dulu ya. Semua data yang saya bawain suka ada bantahannya katanya. Aku kalau dengerin Akang Lab ketawa sendiri sama HP, ini harus dibawa ke grogol juga ini. Ketawa sendiri nih bahaya, nanti suaminya mari bini gua kok ketawa-ketawa sendiri nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan istri bersatu, iya harus bersatu. Yang sudah dipersatukan jangan terpisahkan. Riau 11 ayat ini, Riau 11 apa Riau 11? Naikin manru Bang, waduh, manru lagi, puasa gelap. Kalian jangan di TikTok terus, nontonnya ke YouTube sekali-kali, ke YouTube Julkipli Mabas Official, itu YouTube Bang Juma, ke YouTube Akang Panglima Apologet Islam. Ayo ke YouTube sekali-kali ya, jangan di TikTok terus. Bantu subscribe, di share, di posting ulang ya. Putra Lambenak, iya Putra sama Lambenak itu satu pribadi itu. Kenapa Bang Juma beberapa hari online? Aduh, tiap hari online, tiap hari debat. Tadi aja dari pagi sampai sore di sini, biar stres bareng kan. Ngajak stres berjamaah. Parah. Jangan stres berjamaah guys. Biar mereka yang stres mah, kita mah jangan stres satu ya. Aduh, kalau kita ikut stres nanti bahaya ya. Tadi Bang Juma masuk grup hotel ya, di-kick bisa dikeroyok satu gereja, bayangin satu gereja yang ngeroyok. Tapi kalau mereka kesini nggak pernah loh dikeroyok. Kita itu punya akhlak, kita itu punya adab ya teman-teman. Jadi kalau ada teman Kristen naik ke sini, padahal kita penuh nih di atas nih. Misalkan narasumber Muslim selain Bang Juma ada 5 orang, tapi kita punya adab, punya akhlak. Yang maju cukup 1, yang maju atau Bang Juma aja yang maju. Yang lain itu di mute semua, diam semua yang lain itu, diam semua. Justru mereka kalau naik 3 orang, mereka yang ngeroyok di sini. Mereka itu bisanya keroyokan. Tapi malum sih Tuhannya aja dikeroyok. Tadi aja Bang Juma naik ke sana dikeroyok. Mereka nggak punya adab, dibiarkan. Yang lain ikut ngomong itu dibiarkan. Jadi bukan kita dapat ilmu, tapi kita dapat perlakuan yang seperti itu. Nggak apa-apa sih. Mereka seperti itu nggak apa-apa. Mereka justru mempertontonkan kebotolan dan ketololan mereka ya. Dan akhlak mereka itu di situ terbongkar. Akhlaknya itu. Bayangin aja. Di atas misalkan teman-teman OT-nya ada 5 orang. Itu 5 orang semua ngomong. Belum dibantu Roh Kudusnya. Belum dibantu Roh Kudusnya kan. Misalkan 1 orang 1 Roh Kudusnya. Berarti 10. Bang Juma dikeroyok 10 orang. Bayangin. Gila nggak itu? Kalau di kita enggak, kalau di kita beradab semua, berakhlak semuanya kalau di kita. Soalnya kita tahu haram dan halal dan haram. Ngomong susah, sampai tadi ngomong. Gitu. Kita diam semua. Mau siapapun juga, mau Ustaz Sugi, mau Bunda Rahma, mau Pade Sugi,
mau Bibal berjalan, mau Bang Handi, mau Bang Handi Celebes, mau siapapun juga pasti diam semua. Mau Bang Kores, diam semuanya. Diam semuanya. Nggak ikut ngomong. Karena punya adab, punya akhlak. Tapi kalau mereka ngeroyok, semua ikut ngomong. Ngomong semuanya. Nggak tertib jadinya mereka itu. Itu tandanya apa? Tandanya mereka tantrum. Tandanya mereka udah yakin kalau agamanya itu emang salah. Kalau di kita punya adab, punya akhlak. Handjahit nggak bisa dijambak gitu. Kan ada moderator di bawah, nggak bisa dijambak gitu. Mereka bertanya ke Islam, misalkan satu pertanyaan, bertanya ke 100 ustad, bertanyanya ya, ke 100 ustad nih. Saya jamin 1000%. 100 ustad itu jawabannya satu komando, sama semuanya jawabannya. Sama, akan sama semuanya. Karena apa? Karena ada rujukannya. Kita itu di Islam nggak boleh mentafsir sendiri, nggak boleh mengasumsikan sendiri. Tapi kalau tanya ke gereja atau ke pendeta, tanya ke 10 pendeta, jawabannya bisa 30 tuh. Beda-beda jawabannya mereka. Karena apa? Nggak ada tafsir. Mereka bisa eksegesis mandiri atau mentafsirkan sendiri. Boleh mereka seperti itu. Kalau di Islam nggak boleh. Kalau di Islam nggak boleh. Nggak boleh mentafsirkan. Kita harus lihat dulu nih. Misalkan mereka bertanya tentang hadis A gitu kan. Kita lihat dulu tafsirnya. Oh ini tafsir ini. Udah. Semua akan sama, serempak, kompak semuanya. Nggak bakal ada yang beda-beda. Tapi kalau mereka ditanya, jangan harap ada satu jawaban. Jangan harap ada satu jawaban. Kalau tanya ke 10 pendeta, pasti ada 30 jawaban. Itu saya udah bisa sangat menjamin itu. Kristen nggak ada ahli tafsir. Jangankan ahli tafsir, Tuhannya aja nggak ada, mereka mah nggak punya. Nggak punya Tuhannya. Mereka nggak punya Tuhan. Pasti akan ngedompleng ke Yahudi, ke Judaism, akan mendompleng ke Islam. Kadang ke Yahudi, kadang ke Islam. Nggak punya Tuhan mereka, nggak. Saya berani taruhan saya. Kalau mereka punya Tuhan, saya berani jelek. Kalau mereka punya Tuhan, benar. Kalau mereka punya Tuhan, benar-benar mereka punya Tuhan, Tuhan yang benar-benar emang Tuhan gitu kan. Kalau ada yang ngelamar, saya siap dilamar hari ini, siap saya. Mereka nggak punya Tuhan, guys. Lompat dari Monas, jangan sakit. Si Edis, teman-teman Oten, si Edis suruh ke sini diskusi sama saya gitu, hatuha. Suruh ke sini si Edis. Kalau mau diskusi, jangan naikin Islam settingan, ya. Islam settingan yang belaga-belaga bodoh gitu, bertanya-tanya. Jangan. Laki-laki yang Minang kan bukan cewek. Oh iya salah ya. Iya salah ternyata ya. Aduh maaf. Iya ya, laki-laki yang harus Minang bukan laki-laki di Pinang, ini mah ada aja, parah ini mah, lu kacau. Naikkan Oten Kang, belum ada yang mau naik. Di Jamak juga nggak bakal ada yang mau. Saya di sini suka bikin settingan, dia pura-pura Islam, ngaku Islam biar nggak monologan, ngaku Islam, padahal Oten itu settingan, bertanya. Gitu kan, si Edis kan jelasin, iya aja.
Kalau di Islam nggak boleh setting-settingan pura-pura Kristen, itu nggak boleh di Islam. Kita punya syariat, kita punya hukum. Di Islam ini ketat. Kita nggak boleh ngaku-ngaku beragama orang lain, beragama lain selain Islam. Itu udah murtad. Nggak boleh itu. Kalau di mereka ya dibolehkan. Karena apa? Karena mereka ngerasa dosanya itu udah ditebus sama orang yang pernah nyangkut di kayu atau nyangkut di pohon. Masa gitu, jadi mereka bebas melakukan apapun juga, bebas. Nggak ada pantrangan, kalau di orang Sunda namanya, pantrangan mereka mah. Nggak ada hukum. Jadi ya bebas, mau ngelakuin apapun juga. Oh, dosa gua udah ditebus sama orang yang pernah nyangkut. Kata mereka kan gitu, kalau di Islam enggak. Kalau kita melakukan dosa, kita harus bertobat. Dan jangan mengulangi lagi. Jangan mempermainkan dosa, jangan mempermainkan hukum, jangan mempermainkan perintah dari Allah. Nggak boleh kalau di Islam. Kalau mereka boleh. Enak mereka mau, bebas mereka mau ngelakuin apapun juga. Mau merkosa anak, mau merkosa mertua juga bebas mereka, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, feedback suaranya. Ya, salam kenal. Saya selalu aktif di Komal Bang Kian Santang, di bawah aja. Iya, Masya Allah, makasih Bang. Cuma ini Bang, saya cuma ingin sampaikan saja, itu muslim-muslim yang naik ke Komal Edis itu kalau menurut saya itu anjing menurut saya. Ngapain ngumpul di sana? Iya Bang. Gitu. Ya. Maksud saya itu nggak usah lah ngumpul di situ, malah berdebat dengan dia. Dia olok-olok kita, malu kita. Mending kalau Komal seperti itu tinggalkan saja, kita kumpul di di Komal Muslim, lebih bagus gitu loh. Ngapain di sana? Gitu loh. Kadang-kadang saya itu terus terang Bang, kalau saya labnya Bang Kian Santan tuh terkadang sampai pagi itu saya biarkan. Saya dengar aja Bang. Iya, ya, Bang, begini Bang. Kadang Bang Galbo, semuanya lah pokoknya yang apologet Muslim, saya selalu on time tiap malam itu. Iya. Walaupun saya hanya di bawah sih. Iya, kadang gini Bang, mereka itu suka bikin settingan biar kesannya nggak monolog dan nggak ada teman Muslim yang naik. Mereka suka bikin settingan, pakai nama Islam, pakai nama Muslim ya, terus naik ke sana padahal dia Kristen. Dulu juga pernah kejadian seperti itu. Yusuf Manubulu, dia seorang pengepul murtadin odong-odong. Padahal dia Kristen, pura-pura dia mu'alaf, pura-pura dia murtad, pura-pura dia murtadin. Terus dia melakukan hal seperti itu dari tahun ke tahun Bang. Akhirnya apa? Kebongkar juga. Kebongkarnya sama orang Kristen sendiri. Dia disetting sama Yusuf Manubulu untuk jadi murtadin odong-odong. Dia kesaksian di situ. Dia katanya, kesaksiannya nih, videonya masih ada di Bang Pri Channel. Kesaksian dia lagi beol, gitu kan, ngelihat ada ngedaplok ya, ada naplok itu Yesus di tembok katanya. Terus dia murtad tuh, si cewek itu murtad. Videonya masih ada, saya nggak bohong nih, videonya masih ada. Kenapa sampai terbongkar? Gini ceritanya Bang. Jadi si perempuan ini dijanjikan oleh Yusuf Manubulu, dijanjikan dikasih donasi yang besar. Dan di situ juga open donasi. Cuma donasinya masuknya bukan ke rekeningnya si perempuan ini, tapi ke rekening si Yusuf Manubulu. Singkat cerita, si hasil donasinya ini Bang, tidak dikasihkan ke si perempuan ini. Ke si perempuan yang ngaku murtadong ini, nggak dikasihkan. Akhirnya si cewek ini ngadu ke Yudi Yohanes. Akhirnya Yudi Yohanes nyerang ke Yusuf Manubulu. Kristen nggak boleh setting-setting seperti inilah. Kalian selama ini kemana aja? Akhirnya marah tuh si perempuan itu. Akhirnya ngebongkar, saya bukan murtadin, saya Kristen dari lahir. Kebongkar sendirinya. Benar, Allah itu akan membukakan aib mereka sendiri oleh perkataan dan perbuatan mereka sendiri Bang. Kita nggak usah capek-capek ngebongkar kebohongan mereka, kebusukan mereka. Nggak usah, nggak perlu kita. Allah akan menampakkan kebotolan dan kebohongan mereka Bang. Gitu Bang. Ya. Akhirnya apa? Yusuf Manubulu masuk penjara. Masuk penjara karena udah melakukan kebohongan publik. Gitu Bang. Betul. Sempat komen juga saya Bang, lewat aja komen ya ini sebetulnya kemungkinan ini
bukan Islam ini, mungkin settingan aja sih. Nah, cuman di sisi lain saya bilang kalau Muslim ya saya sebut aja seperti tadi itu, gitu. Pas saya keluar dari Komal itu ya, kayaknya ini apa Islam tapi seperti bodoh-bodoh gitu bang, ngapain gitu layanin kan seperti di setting mereka itu. Seperti itu. Iya, di setting. Itu sudah. Iya. Kita apologet Muslim bang, kayak Bang Juma, semuanya diblokir sama si Edis akunnya. Diblokir bang. Karena takut kalau kita masuk ke sana, terus ngebongkar di sana habis si Edis. Makanya dia nyeting seperti itu bang, gitu ya bang ya. Oke bang, terima kasih bang ya. Sama-sama bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau kita teman-teman Muslim ngapain harus nongkrong di sana? Kalau kita belum mumpuni, keilmuan kita belum mancing kata orang Sunda ya, belum mancing, belum pas, belum punya benteng yang kuat, ngapain minta naik ke sana? Ngapain ikut berdiskusi di sana? Mending kita kuatkan dulu akidah kita. Kalau mau belajar kristologi belajar aja, tinggal dengarkan perdebatan Gulunda Juma, dihafalin atau ditulis tuh ayat-ayatnya. Buat nyerang apa nih ayatnya nih, apa nih gitu kan, tulis, hafalin sama kita. Jadi kalau kita naik ke Komal Oten itu kita punya dasar, kita punya ilmu, kita punya bekal, minimal kita punya bekal. Gitu loh ya teman-teman ya. Jadi gak usah lah kalau misalkan kita naik ke sana terus cuma mendengarkan hujatan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan mereka? Karena apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti anak, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada bantuan dari Bapak. Ala Bapak. Rokok BHK. Untung dikirim rokok sama Bunda Emira, ada cadangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu Kang, ya harus betul dong. Semua yang akan katakan itu betul, harus betul ya guys. Kalau salah saya nanti digeruduk sama tentara Romawi ya, ini kasihan. Nanti saya di-report, di-kick dari dunia sama kayak ayo sih, ada yang naik sih, gelut ya ayo. Sehari berapa slot? Sehari 3 bungkus, super. Aduh juga asbaknya ya, tapi kuat alhamdulillah, sehat. Kang boleh tanya? Boleh. Satu pertanyaan 10.000. Tiga bungkus banyak tinggi ya. Nanti saya kurangi jadi 3,5 bungkus. Naon itu apa? Naon deh. Apa tuh? Ayo umat-umat kocak, silakan ayo umat kocak aja. Maaf. Kalau saya suka spontan kalau ngomong tanpa ada rem, umat kocak. Ayo umat kocak deh. Aduh, buat sendiri aja kan rokoknya, iya, buat sendiri aja. Ya apa artinya? Ya apa artinya? Ya apa artinya? Apa? Apa wahai uhoy? Nih kalian nggak ada punya niat untuk tap-tap layar atau laporannya diklik ya teman-teman ya. Arti naon itu apa? Gak bakal kelar-kelar itu mah, sama kayak aku dan Bapak satu itu, gak bakal kelar ngebahas itu. Bahas yang lain aja. Pokok syukur. Ya belum ada debat sih Pak. OT-nya
masih pada tidur kali ya. Besok mah nanti saya siapin rumput di sini 2 karung lah, biar mereka pada betah di sini kalau ada rumput. Bang Juma tidur ya Kang enggak? Lagi ngupas mangga. Dedak Kang, dedak mah buat B2 tuh. Nanti kalau ada si Bom baru saya siapin dedak. Kang udah jangan debat, mending nyanyi lagu Sunda. Aduh, saya tidak bisa nyanyi. ...440 mata memandang ya. Biasanya channel Brunda ini banyak yang nonton 1K, 2K gitu. Mungkin pada istirahat atau pada malam sunat. Malam Jumat. Aduh, kapan aku bisa... Yuk di tab-tab layar guys, tab-tab layar. Kalau ceritain mah sedih lah. Ini tab-tab layar aja. Ayo teman-teman OTM, kita ngobrol baik-baik aja ya. Kita diskusi baik-baik aja. Jangan ada tantrum, kesurupan, panas, nggak boleh ya. Kita diskusi santai aja yuk. Bisa lah, kalian bisa. Katanya kan kalian si paling kasih, agama kasih gitu ya. Nah, tunjukkan kekasihan kalian itu, tunjukkan ke kita di sini. Biar kita itu, oh benar ya ternyata Kristen ini menganut ajaran kasih, si paling kasih gitu kan. Kalian gak pernah menghujat, ayo lah. Salah kaprah itu malam Jumat di tafsir. Yo, salah kaprah itu. Salah kaprah ya. Betul, sunnah Rasulnya itu yasinan. Rasulullah menganjurkan kalau di malam Jumat itu untuk kita bertasawuf, ngaji, berzikir, bersolawat, ngaji yasin. Karena apa? Kata Rasulullah, hari kiamat itu datangnya di hari Jumat. Jadi jangan sampai kita menghadapi hari kiamat itu dalam keadaan kotor, dalam keadaan berdosa ya. Nggak boleh, kita harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan bersih ya teman-teman ya. Jadi malam Jumat itu perbanyaklah kita istighfar, perbanyaklah kita bersolawat, perbanyaklah kita ngaji. Dan jangan lupa habis bersolawat, habis ngaji, ngebully Oten lagi ya, debat. Halo, ya Ustadz Gejul ya Pak, ngajar ketebalik, dasar belagu, nggak bohong bercanda itu ya. Ya, itu perbanyak solawat, perbanyak ngaji. Gitu guys. Aduh, yang ketawa diblokir aja teman-teman. Moderator, ya, ini apa ngetawain mulu dari tadi. Kok monolog terus bang? Iya kan gak ada OT-nya. Astagfirullahaladzim. Terusin astagfirullahnya. Haladim. Ini Miracle. Miracle, OT bukan Miracle. Halo Miracle. Halo. Selamat malam. Malam. Dari sekte mana bang? Mana? Dari sekte mana? Kristen. Oh Kristen. Katolik atau Protestan? Miracle. Protestan. Miracle mau diskusi apa mau bertanya aja? Terserah. Oke. Ini nih temanya ini. Aku dan Bapak adalah dua. Betul nggak sih? Salah, itu salah. Oh salah. Yang betul yang mana? Aku dan Bapak itu satu. Aku dan Bapak itu satu. Ayatnya pasti di Yohanes 10 pasal 30 ya bang.
Betul. Saya pintar ya Bang ya. Tepuk tangan dulu Bang. Coba bentar Bang. Saya masih penasaran nih, benar nggak aku dan Bapak itu satu? Saya tanya ke Yesus, boleh nggak Bang? Saya nanya ke Yesus. Boleh ya? Boleh, oke. Saya tanya ke Yesus. Kita buka nih, apa kata Yesus nih? Betul nggak aku dan Bapak itu adalah satu ya? Ini saya nanya ke Yesus Bang, bukan ke pendeta Bang. Sumpah saya Bang. Saya nggak pernah bohong orangnya. Masa orang ganteng bohong? Coba kita tanya ke Yesus. Nih Bang. Baru juga mau saya tanya ke Yesus sudah kabur. Ini. Padahal saya baik loh. Dari tadi nggak ngehujat, nggak apa. Saya pengen nunjukin. Saya mau tanya ke dia, tapi nggak apa-apa lah. Dia nggak ada juga. Yang penting kita ada bukti ya. Islam ini nggak boleh monolog. Islam ini nggak boleh mentafsir sendiri. Dan Islam ini nggak boleh bikin ayat sendiri nih. Bang, ayatnya Bang. Buka di Yohanes 8 pasal 16 Bang. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Nah kata Yesus, ada Dia yang mengutus aku Bang. Jadi Yesus dan Dia adalah dua. Tepuk tangan. Saya nggak asumsi ya. Saya nggak asumsi, saya nggak menghujat, saya nggak mentafsirkan sendiri. Ini ayat yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Cepat banget kalian ngilangnya. Jangan main sulap Bang di sini Bang. Aduh, saya takut kalau main sulap di sini. Ilmu hitam itu cepat menghilang, ilmu hitam itu. Padahal saya baik loh. Saya persilahkan kalian untuk membantah, bertanya. Aduh, naik lagi Bang Miracele. Gak boleh gitu Bang. Pamit dulu kek, apa dulu kek. Saya langsung ditinggalin. Takut Bang. Abang ini kayak kayak si Eli abang ini Bang, suka meninggalkan, suka menghilang, suka langsung kabur. Si Eli kan langsung kabur. Kata Yesus, Eli lama sabaktani. Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Ditinggalin itu Yesus. Sama kayak saya. Miracere, kenapa engkau meninggalkan aku? Oh berarti gini, Miracere, Eli lama, Miracere, lama sabaktani. Ya itu, sama kayak gitu Bang. Terus saya langsung ditinggalin sendiri Bang. Aduh abang ini. Jangan gitu dong Bang, naik lagi Bang sini Bang. Si Eli ya, itu. Aduh, belum apa-apa tuh kayak kalau aja. Nunggunya lama kabur ya. Naik lagi Miracele. Sini. Aduh, langsung hilang guys si Miracele. Dan naik lagi sini. Saya mah baik. Beneran mah naik sini Bun. Gantian ngoceh Bun. Makan mangga aja dulu Bang. Ya terkena musuh nggak ada mangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya ganti aja Kang. Aduh, judul apa lagi? Gak ada outkan yang berani itu judulnya. Berat ya judulnya ya? Iya. Coba judulnya itu. Yesus bukan Tuhan. Sederhana aja. Yesus bukan Tuhan, sederhana aja, kepanjangan Bun. Kabar baik Bang Abi. Makasih. Pesumpah mereka naik itu loh. Makasih Mbak Emira. Syukron jasa khairan kotsiran.
Ini aja judulnya Oten bebas berdosa. Mereka senang dengan melakukan dosa, kejahatan. Ini aja. Ini tema ini hasil saya bertapa selama 40 hari 40 malam. Sama kayak Tuhannya mereka. Jangan protes, udah. Pokoknya Oten bebas melakukan dosa, udah. Karena apa? Kan sudah ada yang nebus toh, sudah ada yang nebus. Nah itu, sudah ada yang nebus dengan orang yang pernah nyangkut di kayu. Tuh, udah aman itu. Sarang yo, ngaji nah. Ini tema mendasar ini, dasar banget ya teman. Oh, kalian pasti senang, iya dong, kok kayak kalian umat Islam harus bertobat dulu, harus sholat 5 waktu tiap hari, lagi enak tidur harus bangun sholat, lagi enak kerja harus sholat, harus ibadah. Kayak kami dong, kata mereka, kayak Kristen mah nggak usah kerja, nggak usah ibadah, nggak usah berdoa. Pokoknya dosa kita udah hilang, udah lenyap dengan tersangkutnya orang yang digantung. Bunda, tahu nggak Bun? Ya. 2 jam, Akang lab. Belum minum, haus di korok. Boleh silakan. Ayo teman-teman. Aku ini kalau kalian naik paling lembut aku diskusi. Ayo. Kecuali kalian menghujat ya. Ayo teman-teman Kristen. Di goa bukan goa tempat dikuburkan ya Tuhannya Oten ya, bukan ya, di goa GOWA, bukan goa tapi goa w. Kopi ini mah bukan air putih, bukan air minum. Merokok kan, ini rokok udah habis 1 bungkus tadi lab, nggak ada Oten. Ini tinggal sebungkus lagi, mudah-mudahan cukup sampai pagi. Kopi Ada Aceh yang mau ngasih nggak? kopi Aceh. Kopi Aceh boleh. Beliau suka itu kopi Aceh. Akan suka. Dulu dikirim sama Pak Arif, enak kopi Aceh. Udah habis sekarang. Orang Aceh juga manis-manis, cantik-cantik. Aceh Pat. Makasih Mbak Anissa. Boleh. Udah kuat nih akunnya. Malah kita Oten udah punah kah? Ya di share di posting ulang di tab-tab layar ya, dan lopornya digas ya teman-teman ya, biar ada notifikasi buat mereka. Anissa Satria, kok namanya Anissa Satria sih? Mana jangan sampai berjodoh Akang. Enggak, nggak jodoh itu namanya Akang ini Akang Satria loh. Akang itu terlalu milih-milih. Kemarin itu bagus tuh, ada yang janda. Bunda siapa yang kemarin itu ya? Udah nggak usah bahas itu. Kita bahas Oten aja sekarang, ngebully Oten. Gak mau dibahas dia. Akang itu mau yang agak kalem, lembut, keibuan, ya kan? Mau yang dewasa, nggak suka yang pecicilan. Akang yang nyari jodoh, Bunda Rahma yang sibuk nyari jodoh, gimana sih?
Kasihan kita itu, kasihan sama Akang udah mampu, udah mapan, mampu secara lahir maupun batin, tapi belum ada jodoh Harusnya Belum Bunda ada Rama berapa ini, harusnya Bunda Rama ini harus cariin jodoh buat Yesus, bukan buat Akang. Kasihan belum nikah-nikah itu, belum kawin-kawin. Terus milih-milih ya teman-teman netizen, terus milih-milih tuh Akang mau yang sempurna, nggak ada yang sempurna itu. Nanti kalau misalnya dia ini dan itu ya dididik lah. Bunda Rama naik jadi nguap Akang ya. Antuk jadi. Terus milih-milih. Coba sampai kapan tuh sendiri? Udah berapa ya? Sejak kita di Zoom dulu ya Kang ya? Udah sendiri ya? Udah ada Sepatu lebih nomor berapa Bun? Sepatu Bun nomor udah berapa? ada lebih Bun? 10 tahun loh teman-teman. Aduh kasihan ya. Sayang sekali. Menyanyiakan hidup. Akang itu berhak menikmati bahagia loh. Orang baik. Oh, kenapa saya bilang baik ya? Kemarin saya waktu ke Jakarta itu nginep di tempatnya Akang. Kita rame-rame nginep ya. Orang-orang api itu nginep di rumahnya. Beliau tuh baik loh. Malah aku diantar ke bandara, Masya Allah. Aku pun ditraktir makan. Kami berapa ya? Berlima makan. Oh baik, itu makanya aku bilang sia-sia nih. Sayang kalau masih tetap sendiri ya teman-teman. Orang baik begini loh. Bunda lagi ngomong sama siapa Bun? Lah sama saya aja, dia itu adik saya sudah bersuami. Netizen juga ini ada-ada aja. Benar Sukma, benar banyak pilih-pilih dia. Mau yang sempurna kali ya, nggak ada Kang itu yang sempurna. Nanti dididik secara hanya rokok yang sempurna itu Bun. Hanya rokok ya, rokok sempurna. Ada yang jodoh, iya sih belum jodoh kali ya. Kalau udah jodoh itu dipermudah oleh Allah, benar-benar.